Film ini bisa dibilang film paling ekstrim yang mungkin pernah aku bahas. Di dalam film ini banyak materi yang mengandung rasa tegang dan nggak layak buat ditonton di bawah 18 tahun. Bahkan mungkin 18 tahun aja mungkin ya masih kurang layak. Film ini tuh menceritakan tentang seorang wanita yang kehilangan semangat untuk hidup di dunia yang kejam ini. Bahkan dia ingin mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh. Namun di sela-sela itu muncullah seorang pria yang menyelamatkannya. Lantas, apakah wanita itu bisa dicegah sepenuhnya? Ya, film dengan judul Anatomy of Hell yang dirilis pada tahun 2004 yang lalu akan menceritakan kisah mereka. Jadi di awal film ada sebuah komunitas dan klub perkumpulan orang-orang kaum lagi bete. Ya tau lah ya maksudnya, pedang sama pedang. Di malam yang gemerlap itu, ada sosok wanita berbaju putih dengan tatapan yang kosong dan seolah-olah ingin menghilang dari dunia ini. Tidak disebutkan siapa nama wanita itu, namun kita panggil saja dia dengan sebutan Bunga. Bunga adalah satu-satunya wanita yang ada di sana. Semuanya isinya batangan. Bunga berjalan menuju toilet yang lokasinya di lantai 2. Kala itu, dia berpapasan dengan seorang pria berbaju hitam sambil menyenggol bahunya. Namun, Bunga tetap tidak menoleh, bahkan tidak meminta maaf. Saking penasarannya, pria berbaju hitam itu mengikuti Bunga hingga dia melihat Bunga sedang menyilet-nyilet tangannya seraya ingin mengakhiri hidupnya di toilet. Apa yang dilakukan? Pria itu membopong Bunga keluar dari tempat itu dan pergi ke klinik untuk mengobati tangannya. Setelah diobati, mereka jalan-jalan bersama di tengah dinginnya malam. Tidak ada percakapan yang terjadi di antara mereka. Hanya kebisuan hingga pada akhirnya Bunga buka suara sambil bertanya pada pria itu kenapa dia menyelamatkan Bunga. Pria itu seharusnya meninggalkan saja Bunga di sana. Pria berbaju hitam itu juga tidak disebutkan siapa namanya. Namun, kita panggil saja dia Doni. Doni adalah salah satu dari mereka. Maksudnya, bagian dari kaum lagi bete. Doni hanya penasaran apa motif Bunga ingin mengakhiri hidupnya. Apakah dia tidak punya tujuan hidup yang jelas? Pertanyaan itu dikembalikan pada Doni. Apakah mereka sama? Bunga bisa dibilang wanita yang kesepian, tidak punya saudara atau bahkan keluarga di kota itu. Bunga juga terang-terangan menyinggung Doni sebagai pria yang tidak berguna. Untuk apa dia hidup jika bermain dengan sesama jenis? Tidak pikir panjang, Doni langsung memberikan tamparan yang cukup keras pada Bunga. Namun, Bunga tidak marah. Dia sadar apa yang dia bicarakan. Mereka terus berjalan di tengah dinginnya malam, hingga Bunga menawarkan sesuatu pada Doni. Bunga ingin Doni ikut ke rumahnya. Nantinya, Bunga akan memberikan semua yang Doni mau. Itu pun jika Doni bersedia dan bisa. Bunga akan membayar Doni sebagai imbalannya. Awalnya, Doni tentu saja ragu. Untuk apa dia mengikuti wanita yang tidak ia kenal sebelumnya? Namun Doni memutuskan untuk mendatangi rumah Bunga yang letaknya di pinggir tebing curam, di bawahnya laut, dengan ombak yang terus-terusan menghantam batu karang. Doni datang menggunakan taksi dan disambut oleh Bunga di depan pintu rumahnya. Bunga mengatakan kalau Doni datang terlalu cepat, jadi dia belum sempat menjadi polosan dan bersiap. Lantas, apa yang akan dilakukan oleh Bunga? Jadi alasan Bunga mengajak Doni ke sana untuk menyelamatkannya dari penyimpangan yang menurut Bunga itu adalah salah. Bunga menjadi polosan dan tidak mengenakan apa-apa sambil meminta Doni untuk terus memandanginya. Bunga tidak terburu-buru, bahkan dia memberikan waktu yang cukup banyak. Selama 4 hari, Doni boleh terus ke rumahnya. Nantinya, Bunga akan terus seperti itu supaya Doni berubah pikiran. Sesekali Doni memalingkan pandangannya dari Bunga. Doni benar-benar tidak begitu tertarik dengan gunung kembar. Tapi Bunga mencoba untuk tidak berbicara dan seraya tertidur supaya Doni bisa terus membuat keputusan sendiri.
Jantungnya berdegup dengan lumayan kencang, matanya terus memandangi Bunga yang terbaring di kasur. Terkadang Doni meninggalkan ruangan itu dan pergi ke dapur menenangkan diri sekaligus mengambil minuman. Lalu dia kembali lagi dengan perasaan yang campur aduk. Dia tidak bisa memandangi Bunga dengan kondisi seperti itu. Seolah-olah tubuh prianya ingin mendekati Bunga dan menganunya. Selama 4 hari itu, Doni sering bolak-balik ke rumah Bunga. Bahkan dia juga menenangkan dirinya di pinggir tebing, mencoba memutuskan apa yang harus dia lakukan. Sampai suatu ketika, Doni mencoba mengambil lipstik di toilet. Lipstik itu ia gunakan untuk menandai lokasi lubang yang seharusnya ia masuki. Mungkin dia sudah terbiasa dengan lubang yang salah. Setelah itu barulah Doni mencobanya. Ternyata di luar dugaan. Doni merasakan sesuatu yang berbeda, namun setelah itu dia menangis. Maaf ya teman-teman, di sini banyak banget scene yang nggak bisa aku spill karena ya begitulah. Lebih baik kalian tonton aja film fullnya dan kalian pasti tahu lah ya bagaimana cara mendapatkan film ini. Sejak saat itu, Doni mulai bereksperimen yang tidak jelas. Bahkan dia pernah mengambil cangkul lalu menancapkan cangkul itu di itunya Bunga. Agak aneh memang, namun tidak ada yang tersakiti kala itu. 4 hari sudah Doni bolak-balik ke rumah Bunga. Puncaknya, Doni pada akhirnya begituan dengan intens. Namun, apakah itu bisa mengubah dirinya menjadi lebih baik? Doni diberikan bayaran yang cukup banyak dari Bunga. Namun dia tidak butuh semua itu. Dia meninggalkan uang tersebut di warung minum, lalu pergi ke rumah Bunga. Bunga tidak ada di kamarnya. Ternyata dia berada di luar, dekat jurang tebing. Doni lalu mendorong Bunga hingga dia terjatuh ke laut bersama dengan derasnya ombak. Ya, itulah tadi alur cerita film Anatomy of Hell. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like dan sampai jumpa lagi.